Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Haryanto dengan NIM 2030404067 kelas 20 Polis B akan mempresentasikan makalah Islam dan Pemerintahan Konsep Bernegara dalam Hadis. Latar belakang: seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis menempati kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubaid terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran. Begitupun sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan sholat, namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, rukun-rukunnya, dan kapan waktu pelaksanaan sholat. Berdasarkan hal ini, kedudukan hadis tidak dapat diragukan baik dari segi penegasan Al-Quran maupun hadis. Pembahasan 1. Pengertian hadis. Pengertian hadis secara etimologi menurut Ibnu Masbuk, kata hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, jamaknya al-ahadis, dan al-hussan. Secara etimologis, kata ini mempunyai banyak arti, diantaranya al-jadid dalam kurung yang baru, lawan dari al-qadim dalam kurung yang lama, dan al-khobar yang berarti kabar atau berita. Menurut Azami, kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, kisah, dan perkataan, religius atau sekular, histori atau kontemporer. 2. Pengertian hadis secara terminologi. Para ulama baik muhadisin, fukuha ataupun ulama belum merumuskan pengertian hadis berbeda-beda. Pengertian pandangan tersebut disebabkan oleh terbatasnya dan luasnya objek tinjauan masing-masing yang mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalami. Pengertian negara secara umum. Secara umum, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yang mempunyai pemerintah yang berdaulat. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. 4. Pengertian negara Islam. Pengertian negara dalam Islam adalah negara yang di dalam konstitusinya memuat ketentuan syariat Islam sehingga dalam praktek ketatanegaraannya menjalankan norma-norma yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian negara Islam ini, negara mempunyai tujuan agar kepada warga negaranya termasuk di dalamnya pemerintahan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, dan ajaran Islam masuk atau dimuat dalam konstitusi negara tersebut serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya berpendoman pada konstitusi yang tertinggi. 5. Hubungan negara dengan Islam. Secara keseluruhan, negara Islam pertama dan ideal adalah negara yang didirikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini tidak hanya dalam pengertian bagaimana ia berfungsi sebagai sebuah negara dan pemerintah, tetapi juga dalam pengertian serangkaian peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, terutama keempat khalifah terpimpin. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pendapat Muhammad Asad tentang pengertian negara dalam Islam, dan bagaimana pendapat Muhammad Asad tentang syarat berdirinya negara Islam. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Data primer adalah buku Muhammad Asad dalam The Principles of State and Government in Islam. Untuk data sekuler diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran dan analisis
yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data menggunakan konteks analisis, yaitu menganalisis isi buku dari hasil karya Muhammad Hasan. 6. Prinsip-prinsip siasa Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintah negara Seogian mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikiran politik Islam era klasik. Menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya State, Politics and Islam menekankan 3 ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat muslim dalam kurung ummah, hukum Islam dalam kurung syariah, dan kepemimpinan masyarakat muslim dalam kurung khalifah. Prinsip-prinsip negara Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang dijelaskan dan tegas. 7. Prinsip-prinsip hadis. A. Prinsip hadis kebutuhan akan pemimpin. Apabila ada 3 orang bepergian keluar, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Dalam kurung Abu Daud. B. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Tiap-tiap kamu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka. Dalam kurung Mustafa alaihi. C. Prinsip hubungan antara pemimpin yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Pemimpin-pemimpin, kamu yang baik adalah pemimpin yang mencintai mereka, dalam kurung rakyat, dan mereka mencintai kamu. Mereka mendoakan kamu dan mendoakan mereka, dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Dalam kurung hadis riwayat Ahmad. D. Prinsip ketaatan wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menaati baik disegani ataupun tidak, kecuali jika ia perintah untuk melakukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. E. Pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintah kamu untuk melakukan suatu padahal mereka tidak melaksanakannya. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, itu akan membantu kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan tidak termasuk golongannya. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan, prinsip-prinsip siasa Islamiyah dalam kehidupan masyarakat bangsa secara konseptual di kalangan ilmuwan pemikiran politik Islam era klasik menurut Ahmad Mushad dalam buku State, Politics and Islam menekankan 3 ciri, yaitu sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya negara muslim, ummah, hukum Islam, syariah, dan kepemimpinan muslim khalifah. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada berupa prinsip dan mengacu pada teks syariat yang dijelaskan dan tegas. Salah satunya ialah prinsip dari hadis. Untuk daftar pustaka dari sumber Blogspot, konsep hadis. Yang kedua dari Blogspot, Jurnal Hizanidan, konsep Islam dalam bernegara. Yang ketiga dari makalah prinsip-prinsip siasa Trisna Hargi blogspot.com, dan dari buku Fikih Siasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.